Iya, jadi setelah itu gimana, Tad? Yang mananya nih? Setelah Ya, artinya setelah jadi imam situ. Jadi iya. saya jadi imam gitu, kemudian jadi imam di Islamic Center. Di Islamic Center itu saya selain program-program yang sudah ada, saya buat lagi program 3 yang terbaru. Oke. Yang pertama adalah membangun komunikasi dekat dengan pemerintah setempat. Ini sengaja saya melakukan ini secara terprogramming, diprogramkan memang, karena ada orang Islam mengatakan ngapain kita kerjasama dengan pemerintah kafir gitu. Saya ingin merubah bahwa orang Islam itu kalau berada di sebuah tempat, maka kita harus taat kepada hukum setempat selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar kita kan. Maka saya mendekat dengan pemerintah ya, walaupun tantangannya tidak berat. Ada yang mengatakan kamu itu terlalu lemah, terlalu lembek, terlalu tapi kan itu strategi. Di Amerika mau perbaiki rumah kita saja kalau nggak ada izin gimana dong? Kalau hubungan kita dengan pemerintah nggak bagus gimana kita bisa melakukan sesuatu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh agama semuanya. Tidak hanya di Amerika, di sini juga. Di sini juga gitu. Jadi saya dialog dengan Kristen, dialog dengan Yahudi. Ya, itu yang saya sampaikan tadi bahwa dengan Yahudi ini yang paling unik sebenarnya. Kalau Kristen udah biasa lah. Ya. Tapi dengan Yahudi ini kan dianggap sebagai musuh bebuyutan ini. Dan kita orang Islam punya konspirasi di belakang kepala kita ini. Orang Islam itu miskin, Yahudi yang jadikan kita miskin. Kita ini berkelahi antara kita, Yahudi yang rancang. Semua Yahudi lah. Itu ada di belakang kepala ini orang Islam. Dan Yahudi pasti masuk neraka gitu. Pikiran kita kan. Ya, itu kan dalam pandangan teologis bahwa selama tidak la ilaha illallah, itu kan tidak mungkin ya. Itu sudah keyakinan itu kan. Walaupun ada pendapat yang lain silakan saja, tapi keyakinan umum orang Islam selama tidak ada la ilaha illallah, tidak ada kunci surganya gitu. Ya kan gitu. Maka saya membangun dialog dengan masyarakat Yahudi ini tidak mudah, tuduhan macam-macam, tidak loyal kepada Palestina ya. Tapi justru saya melakukan itu dengan beberapa tujuan. Pertama, karena saya memang tahu bahwa masyarakat Yahudi di Amerika sangat sedikit, hanya 5 juta. 5 juta, tapi menguasai 90% aset. Di seluruh dunia itu Yahudi hanya 14 juta. Hanya 14 juta. Makanya kalau mengistilahkan kalau umat Islam Indonesia saja meludah itu hanyut Yahudi itu. Hanya 14 juta kok di seluruh dunia ini. Ya. Tapi mereka menguasai. Padahal sebenarnya ada bahasa lain itu. Cuman Ustaz terlalu sopan meludah ya. Ada yang biasa buang air kecil. Gitu. Ya. Jadi pertama saya ingin belajar dari mereka. Kok mereka minoritas tapi kok bisa memberikan pengaruh yang kuat di Amerika itu. Tujuan saya adalah belajar dari mereka. Karena kita juga minoritas ya. Dan tantangan kepada masyarakat Yahudi tidak sedikit tuh. Walaupun terkadang tidak nampak, tapi yang namanya anti-Semitism itu tinggi di Amerika Serikat. Even orang Eropa sekalipun ya pasti masih lebih. Iya, karena itu kan benih-benih Hitler. Bangsa Aryan itu kan anti-Yahudi kan. Nah itu Hitler. Jadi yang namanya orang putih, namanya white supremacy itu termasuk anti-Yahudi kan. Nah, maka anti-Yahudi itu tinggi. Tapi kenapa mereka bisa berhasil menghadapi itu? Dengan kekuatan ekonomi, kekuatan media, mereka punya lobby yang kuat. Tidak ada yang bisa jadi calon saja di Amerika tanpa disetujui oleh Yahudi. Itu Bernie Sanders, tahu nggak Bernie Sanders itu salah satu calon dari Demokrat. Itu sangat populer sekali. Tapi selalu dikalah pada akhirnya. Kenapa? Karena dia anti Israel. Anti Yahudi. Anti Yahudi. Bukan anti Yahudi, anti Israel. Oh, anti Israel. Ya, dia tidak senang. Lebih spesifik ya. Ya, dia tidak senang kepada kebijakan Israel. Padahal dia Yahudi. Makanya Kamala Harris di endorse karena dia pro Israel. Makanya semua calon pasti itu sudah lagu irama yang sama, ya. Jadi tidak akan ada perbedaan. Nah, saya ingin belajar mereka kok bisa ya, mereka bisa mengontrol politisi. Saya ingin pelajari mereka, maka saya dialog dengan Yahudi. Nah, strategi saya yang kedua sebenarnya adalah karena mereka punya kekuatan, suaranya didengar. Saya ingin masyarakat Yahudi ini bisa menyuarakan suara kita. Dan alhamdulillah berhasil. Di saat-saat kata halal, kata syariah begitu menakutkan di Amerika, kita berhasil meyakinkan Yahudi bahwa kalau syariah dilarang, maka kosher juga dilarang. Halakah itu hukum Yahudi juga harus dilarang. Jadi waktu itu karena rootnya sama kan? Sama. Jadi waktu lagi heboh-hebohnya pelarangan syariah anti syariah di Amerika, datanglah Rabi Yahudi kepada saya. Dia katakan, imam, itu artinya ustadz. Syariah itu apa sih? Saya katakan, kamu itu kalau makan yang biasa atau makan kosher? Kosher itu halal Yahudi. Dia katakan yang kosher. Kamu itu makan kosher karena alasan kesehatan atau alasan hukum agama? Ya hukum agama. Saya katakan, saya juga kalau makan itu pasti yang halal, saya bilang. Walaupun kami yakin itu yang sehat, tapi alasan pertama adalah karena hukum agama. Itu adalah syariah bagi kami. Lalu saya tanya, kamu disunat atau tidak? Dia katakan iya. Saya katakan saya percaya itu, tapi makanya nggak perlu perlihatkan, saya bilang. Bukan nggak perlu perlihatkan, perlu dibuktikan. Ya, nggak perlu dibuktikan. Saya tanya, kamu itu disunat gara-gara alasan kesehatan
Atau alasan agama. Dia katakan alasan agama. Saya katakan sama, saya juga disunat. Alasan agama saya bilang itu syariah bagi saya. Jadi saya bilang kalau sampai syariah dilarang di Amerika, hukum Yahudi juga harus dilarang saya bilang. Mereka dilarang juga makan babi kalau nggak salah ya. Mereka nggak makan babi. Gitu. Maka akhirnya apa yang terjadi? Ini teman kita pendeta Yahudi di mana-mana membela syariah. Nah ini kan strategi kita dalam dakwah kan. Bagaimana orang kuat bisa kita pakai untuk menyuarakan suara kita. Maka di saat Donald Trump naik, bayangkan tantangan yang kita hadapi itu. Donald Trump itu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melarang orang Islam masuk Amerika. Tahun 2017 mengeluarkan peraturan namanya Muslims Ban, pelarangan orang Islam kan. Itu dimulai dari 6 negara. Sudan, Suriah, Irak, Iran, Somalia, dan Libya. 6 negara dulu. Ini percobaan. Itu bentuknya apa? Presidential decree. Berarti tanpa persetujuan parlemen dong? Apa? Kalau harus persetujuan parlemen pasti ditolak karena mayoritas Kongres. Tapi kok bisa gitu ya? Ya bisa, namanya decree. Iya, karena itu HAM soalnya masalahnya. Iya, hak presiden kan? Iya, harusnya itu. Kalau di sini harusnya approved by the parliament. Parlemen ya. Dari sana ada decree, presidential decree. Dia keluarkan itu. Dan 6 negara dulu. Tapi menurut Giuliani, itu mantan wali kota New York yang menjadi personal lawyer, attorney bagi Donald Trump, bahwa memang presiden mencari pembenaran hukum untuk melarang orang Islam masuk Amerika dengan cara apapun. Karena salah satu penyebab perkembangan Islam adalah imigran. Maka dia ingin melarang orang Islam. Maka tantangan yang kita hadapi luar biasa. Selain itu kan memang dia membangun image bahwa orang Islam itu musuh Amerika. Dia selalu mengatakan orang Islam itu berbahaya. Islam itu agama, ideologi yang sangat berbahaya. Kita harus berhati-hati. They hate us. Islam itu membenci kita. Itu selalu disampaikan di mana-mana. Maka yang tumbuh kemudian adalah environment, lingkungan yang begitu benci kepada kita orang Islam. Tapi apa yang terjadi? Di saat-saat seperti itu justru banyak teman-teman non-Muslim kita membela kita. Termasuk Yahudi-Yahudi yang telah mampu kita yakinkan tadi itu. Nah, itulah namanya dialog. Maka saya ini ketika menjadi imam di Islamic Center tadi, yang punya embel-embel imam besar itu. Berapa ininya kapasitasnya? Oh luar biasa. Itu sholat Jumat kita minimal 2.000 orang. Besar, ya besar. Banyakan di sana orang sholat Jumat dibandingkan di tentu Istiqlal lebih banyak. Oh Istiqlal lebih banyak. Kalau Istiqlal ya jangan. Nah itu yang kedua ya. Jadi dialog antar agama ini dengan pemimpin tokoh-tokoh dan yang ketiga adalah membuka kelas khusus mu'alaf ini. Nah waktu saya jadi imam di situ, karena terkadang kita nggak menangani secara khusus teman-teman Muslim non-Muslim yang belajar Islam ini. Maka di saat mereka ingin tahu tentang Islam, maka mereka benci tentang Islam, kita mengumumkan siapa yang belajar Islam silahkan datang. Saya punya kelas, bukan kelas tapi forum, Islamic Forum for Non-Muslims. Jadi forum Islam. Kenapa saya menamai forum? Supaya orang Amerika tidak merasa diajari. Kalau kelas kan ada guru. Jadi kalau forum seperti dialog gitu. Dialog. Jadi saya tidak ingin memposisikan diri sebagai guru kan. Nanti akan mengatakan who are you? Siapa Anda mengajari saya? Saya American man, kayak gitu kan. Saya orang Amerika lebih hebat, lebih berpendidikan kan begitu. Maka kita istilahkan forum. Ternyata membludak orang Amerika datang. Ada yang sungguh-sungguh belajar Islam, alhamdulillah minimal 70% masuk Islam. Pada akhirnya. Ada yang intel mungkin. Dan saya tidak pernah satu kata pun keluar untuk mengajak mereka masuk Islam. Saya hanya mengajarkan saja apa itu Islam. Ya. Ada yang memang intel tadi itu. Datang dengar-dengar satu kesalahan yang keluar dari mulut kita itu akan langsung. Nggak kena, tidak ada kriminalisasi ulama di Amerika. Nggak ada ya? Nggak ada. Undang-undang ITE nggak ada di sana? Hanya kriminalisasi di internet saja. Jadi mereka akan menulis bahwa wah Syamsi Ali itu begini, tapi kalau nggak ditangkap gara-gara itu. Media framing jadinya ya? Media framing. Karena begini, pembusukan di media aja ya? Ya, jadi karena Islam ini kan salah satu bentuk ya pembusukan yang paling hebat itu di media massa. Ya. Maka mereka datang mendengarkan. Satu kata keluar, mereka akan olah menjadi 1000 kesalahan. Nah, tapi alhamdulillah ada juga datang yang cuma mencaci maki. Di pintu saja dia menunjuk-nunjuk, mencaci maki, mengutuk-ngutuk gitu. Dan ini contoh yang saya ingin berikan, pasti sudah sering dengarkan di YouTube saya, sudah sering saya ulang-ulang. Ini ada orang putih namanya Matthew. Dia datang, di pintu saja, orang tinggi putih, orang bule nih. Dia mengutuk-ngutuk, yang dikutuk bukan saya. Yang dicaci maki bukan saya, Nabi. Bayangkan orang Islam itu kalau nabinya dicaci maki, sakit hatinya. Ya karena kita cinta kepada Nabi kan. Ya ada sentimen, ada emosi situ. Maka saya sudah hampir marah juga itu. Apalagi dulu kan saya belajar silat, hampir melompat pula nih. Ya. Tapi kan waktu itu saya tiba-tiba berimajinasi, kalau Nabi Muhammad ada di samping dia ini, apa kira-kira Nabi Muhammad nempelin nggak? Atau nendang nggak? Saya mencoba ingat semua sejarah Nabi, belum pernah saya menemukan dalam catatan sejarah itu Nabi pernah nempelin orang gitu. Akhirnya saya diam. Saya katakan kepada teman-teman peserta yang lain yang banyak non-Muslim itu jangan direspon gitu, biarin aja. Setelah itu dia pulang.
Saya ikutin dia, sir. Nengok, yes, mau nggak jabat tangan? Sambil tersenyum, jabat tangan. Ya, dalam istilah saya, rupanya senyuman orang Indonesia rumahnya mematikan itu. Setelah salaman gitu, dia pulang. Minggu depan datang lagi. Itu hari Sabtu. Iya. Saya tanya, kok bisa datang lagi? Sudah mulai duduk situ. Dia mengatakan, beberapa malam terakhir ini katanya kurang tidur. Nah itu tadi kan saya bilang Kajang kan jampi-jampinya kuat kan? Iya. Saya katakan rasakan jampi-jampinya orang Kajang. Apa tadi istilahnya? Apa? Doti. Doti ya. Saya katakan rasakan dotinya orang Kajang. Doti. Dia nggak bisa tidur. Saya tanya kenapa nggak bisa tidur? Dia bilang Sabtu lalu itu saya datang dengan image, persepsi yang salah itu, dan kata-kata yang kasar itu. Tapi kok kamu masih bisa salaman dan tersenyum, dia bilang. Orang Amerika kan feeling guilty kan? Iya. Merasa bersalah gara-gara itu dia nggak bisa tidur. Nah singkat cerita teman kita ini belajar Islam 6 bulan, alhamdulillah. Pada akhirnya dia masuk Islam. Oke. Nah bukan cuma masuk Islam, sekarang jadi dai. Oke. Dakwanya apa? Bukan ceramah, tapi bagi-bagi terjemahan Al-Quran di stasiun subway setiap hari Minggu. Oke. Namanya Matthew. Matthew. Nah itu yang saya lakukan yang ketiga di Islamic Center ini. 14 tahun saya jadi imam di Islamic Center. Dari tahun 2001 sampai 2014 kemarin selesai. Dan setelah selesai itu kemudian saya mendirikan Yayasan Nusantara ini, Nusantara Foundation. Tujuannya pertama adalah... tadi Ustaz nggak di sana lagi ya sudah sekarang? Enggak, sekarang saya memimpin Jamaica Muslim Center. Ini di Queens, bukan di Manhattan tapi di Queens. Ini juga besar. Bisa dilihat di YouTube itu saya kalau itu Jamaican malah. Jamaica ini nama daerah di kota New York. Oh, oke. Bukan Jamaica, orang-orang Jamaica bukan. Oke. Kebanyakan jamaah saya Pakistan, Bangladesh, India. Oke. Ya.